Oke, kali ini kita akan membahas tentang TPS. Nah, ini di TPS-nya Bit ya. Kurang lebih seperti ini dia. Punyanya Honda. Kalau punya Yamaha beda lagi dia TPS-nya. Nah, untuk TPS ini sekarang yang beredar di pasaran itu ada dua jenis dia. Nah, yang pertama itu yang ini. Yang ini bawaan pabrik nih. Ini yang orinya, ini bawaan pabrik. Nah, dia jadi modelnya seperti ini ya, seperti papan PCB begini, terhubung ke tiga kaki ini. Nah, dia masuk ke sini. Nah, itu. Dengan ada 3 juga masuk ke situ dia. Jadi ada negatif, ada positif. Ini yang 2 ini positif ini. Tapi masuknya dari sini ada keluarannya nanti. Yang satunya lagi juga seperti ini, sama juga dia, ada 3 kaki di sini. Cuma yang membedakan dia ini modelnya seperti papan PCB ya. Kalau yang ini dia modelnya seperti fleksibel dia di dalamnya. Oke, langsung kita buka ya. Pertama yang ini dulu kita buka. Oh ya, ini bukanya pakai apa ya? Kalau pakai pisau susah sekali dia. Kalau pakai pisau atau pakai yang tajam congkel-congkel dia nggak akan bisa membuka karena ini kan resin ya. Pinggirnya ini dia resin dia. Pinggir ini. Nah ini. Pinggirnya ini resin. Jadi kalau congkel-congkel susah. Jadi saya pakai ini, pakai solder yang ujungnya pakai apa deh? Mata pisau begini. Jadi ini pisaunya panas. Tinggal motong aja. Kalau plastik begini agak gampang dia. Nah, gampang aja dia motongnya. Jadi kita tinggal potong pinggirnya dan kita motongnya juga bisa rapi karena kalau pakai ini. Kalau congkel-congkel kan ini bisa hancur pinggirnya ini. Nah, gitu. Jadi mana tahu teman-teman mau apa? Mau bongkar TPS-nya bisa. Nah, kita buka dulu. Nah, ini dia. Ini didorong aja ini ke sana pakai obeng. Nah, jadi inilah biasanya yang diganjal-ganjal itu. Nah, biasanya kan diganjal-ganjal di sini, di dalam ini nih. Di dalam ini diganjal-ganjal. Nah, situ. Ini bisa dibuka ya, dicongkel gini aja. Nah, itu. Nah, biasanya kan diganjal-ganjal di sini. Jadi tujuannya diganjal tuh biasanya biar ini, aduh gimana fokusnya. Nah, ini biar ini. Biar ini. Nah, ini nekan ke sini. Nah, ini ke sini biar dia makin makin nempel lah gitu, makin nempel dia waktu menekan begini. Nah, gitu. Nah, jadi biasanya ini longgar nekannya nggak kuat lagi, makanya bisa diganjal. Nah, jadi kalau sudah diganjal tapi TPS-nya masih sering masih error juga. Nah, jadi itu biasanya di sini ininya udah aus ini. Jadi kalau ininya udah aus ya nggak ada jalan lain selain diganti yang baru. Nah, gitu. Kemarin ini saya coba bersihkan ininya, baru ininya saya kuatkan kan. Nah, selang ada 1 minggu lebih dia apalagi error lagi, berarti ada masalah di sini memang. Masalahnya di sini, jadi wajib ganti. Ini udah agak aus ya, ini banyak goresan-goresan. Nah, itu udah banyak goresan. Jadi karena kita ngegas gitu kan, ini kan besi dia ini besi. Nah, jadi dia mengikis karbon kah atau apa ini. Nah, itu udah mengikis ini. Jadi makin lama makin tipis, jadi keakuratannya berkurang. Nah, ini dia. Nah, jadi komponen dalam TPS itu ini aja sebenarnya. Ini bisa dicabut juga ini, bisa dicabut. Ini. Nah, ini.
komponen dalam TPS itu sebenarnya cuma ini aja. Nah, jadi ada juga beberapa TPS yang dia digeser ininya kan, digeser ininya. Jadi tujuannya itu, ini kan contohnya di sini dia. Ini tutup gas, ngebuka dia sampai sini. Nah, karena ini udah aus, dia digeser gini. Nah, digeser gini, jadi di sini nutup. Ini kan apa? Di sini kan error ini. Dari sini ke sini error. Nah, jadi ini nutup di sini. Kalau nutup di sini kan enggak apa-apa error. Yang penting ke sininya sampai dia. Sampai ke sinilah gitu. Nah, tapi itu nggak bertahan lama juga sih biasanya. Jadi mending ganti aja. Kalau nggak ada uang, bisa pakai yang murah-murah dulu dari merek NTR gitu. Palingan berapa ya, 20 atau 30 ribuan lah untuk sementara. Nah, untuk yang model kedua itu seperti ini. Model kedua dia seperti ini. Nah, model kedua ini, ininya itu dia udah langsung lengket di dalam, nggak seperti ini. Nah, itu ini kan lengket di dalam langsung dia, udah sebadan dia sama ininya yang di dalam ini. Kalau ini enggak, ini yang di dalam sama ini pisah sama ininya. Nah, jadi ini yang bawaan ya, yang bawaan dari pabrik pabriknya ini, Astra kah? Nah, itulah. Nah, sementara ini dari apa? Kemarin saya tanya penjualnya, ini dari Thailand. Ori, tapi ori Thailand, ori Hondanya Thailand. Nah, jadi modelnya kayak gini dia, pakai fleksibel ini. Nah, kalau pakai fleksibel gini, biasanya masalahnya itu ada di sini. Ini kemarin cacat dia, kena gores-goresan di sini. Ini cacat dia. Nah, nggak nampak mungkin di apa ya. Nah, ini ada cacat di sini. Nah, jadi waktu digas sini kan tentunya lagi langsam lah, idle gitu, posisi idle. Digas sampai sini, digas mau jalan, nah di sini macetnya. Hilang apanya? Hilang sinyalnya gitu. Karena di sini cacat dia, ada bopeng di sininya. Nah, gitu. Baru ininya juga kayaknya udah lemah. Mana ini apanya? Nah, ininya udah lemah. Kemarin saya ginikan balik lagi, ini udah lemah dia. Ya mungkin karena pengaruh panas mesin sama faktor usia juga ya, bisa mempengaruhi apa namanya. Pokoknya inilah kawat-kawatnya nih, besi-besinya nih. Ini ada besi tipis di sini untuk menghubungkan dari yang positif ke negatifnya. Nah, gitu. Jadi cara kerjanya sama seperti potensio ya. Kalau teman-teman punya radio zaman dulu gitu, punya speaker yang putar-putarnya itu knopnya itu namanya potensio. Dalamnya itu isinya potensio. Jadi isi cara kerjanya TPS ini hampir sama lah seperti potensio gitu. Nah, jadi kalau yang dari Thailand ini simpel aja, dia cuma ini aja isinya. Nah, ini pernya, ini penghubung ke ke yang ke throttle body, yang gasnya itu loh, pembuka katup di venturinya itu. Ini terhubung ke sini. Habis itu udah cuma ini aja. Kalau fleksibelnya sama ininya udah lengket di dalam, di body TPS-nya ini. Nah, yang dari Thailand simpel aja, cuma 3 ini kalau kita copot. Kalau yang ori Hondanya Indonesia, ini banyak nih, kalau kita copot dia lepas semua. Jadi agak hati-hati nanti kalau dicopot ini bisa lepas. Nah, jadi kira-kira gitu aja teman-teman ya. Kalau ada masalah di TPS ini memang kalau kita mau coba bagusin gitu, kita coba akal-akalin ya, mungkin ada yang bisa, ada enggak, untung-untungan lah gitu. Dan itu pun tahannya untung-untungan juga, mungkin bisa tahan berapa bulan. Ada yang tahannya cuma seperti saya ini kemarin, cuma tahan 1 minggu lebih lah, hampir 2 minggu lah, dia udah error lagi gitu. Nah, baru penyakit TPS yang biasanya juga sering
bikin mekanik jadi pusing gitu. Karena kalau TPS ini error, ininya apa namanya tadi tuh, ininya nggak nekan ke sini, ini apanya ini besi-besi tipisnya ini nggak kena ke sini, ke karbon ini, itu pengapian nggak keluar, pengapian di motor nggak keluar. Apalagi mungkin bengkelnya belum ada scannernya ya, wah itu mampus itu nyari. Mampus nyarinya itu, semua harus dibongkar, diperiksa dulu satu-satu biar dapat gitu loh. Memang bisa juga sih diperiksa pakai apa multitester biar lebih cepat gitu kan. Cuman kadang-kadang kebanyakan saya lihat bengkel jarang ada yang sering mau pakai multitester gitu untuk periksa-periksa. Mereka sering pakai cara-cara manual. Itulah, mungkin gitu aja teman-teman ya tentang seputar tentang TPS. Untuk kalau ada pertanyaan ini silahkan tulis di kolom komentar. Thank you.